Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para jawara, para penggemar Golok Banten. Berjumpa lagi dengan saya Randi Alpandi, keponakan dari Mbah Ahmad di channel Ahmad Golok Sehat. Pada video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari para subscriber, di mana pertanyaan itu tentang siapa yang membuat golok pertama kali di Banten, tempatnya di Desa Sehat. Nah, yang saya ketahui ya, untuk siapa yang pertama kali memulai membuat golok itu saya tidak tahu, tapi memang dari orang yang membuat golok di Desa Sehat itu dari zaman dulu kala gitu ya. Siapa yang pertama saya nggak tahu, tapi yang saya ketahui kakek saya pun itu menghidupi anak-anak dan cucunya dari golok gitu, dimana kakek saya itu mempunyai 6 anak. Nah, Mbah Ahmad ini anak keempat ya, dan ibu saya itu anak ketiga. Nah, zaman dulu ya, profesi yang ada di Sehat itu, di Desa Sehat itu hanya dua, yaitu profesi pembuat golok dan petani. Jadi kadang pengrajin golok itu dia juga punya ladang, dimana kakek saya seperti itu. Jadi nenek saya selalu bercerita bahwa zaman dulu misalkan di bulan Rajab itu petani misalkan, terus nanti dekat-dekat mau Idul Adha baru membuat goloknya yang sekali banyak gitu. Nah, jadi zaman dulu tuh seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang para di Desa Sehat kadang anak mudanya ke kota dulu, setelah dari kota udah merantau merasakan pahitnya kerja di kota baru belajar membuat golok. Tapi ada juga yang kebanyakan memang betah di sana gitu ya, jadi akhirnya kerja di pabrik saja. Nah, akhirnya regenerasinya juga tidak berjalan dengan baik ya, terutama saya juga gitu. Saya juga di sini walaupun kakek saya membuat golok, ayah saya membuat golok, tapi saya sendiri tidak bisa membuat golok gitu. Nah, tapi saya supaya melestarikan ya, agar ini tidak punah gitu, agar Desa Sehat tetap ada, saya membantu para pengrajin untuk bisa menjual goloknya lebih ke pasar luas, dimana zaman dulu untuk membuat golok itu ya, kakek ini cerita dari nenek saya, dimana kakek saya membuat golok misalkan sebulan itu langsung 1 kodi 2 kodi gitu ya, 40 golok, dan dibawa ke pasar, terima uangnya gitu. Nah, kalau dan itu selalu diutangin dulu atau dibayar setengah gitu ya. Tapi entah kenapa gitu ya, orang zaman dulu pintar banget nyimpan uang, walaupun seperti itu transaksinya, tapi bisa punya ladang gitu ya, bisa, bahkan kakek saya bisa haji gitu dari membuat golok. Nah, tapi alangkah anehnya memang zaman sekarang nggak tahu kenapa ya, itu saya juga mesti bertanya-tanya. Nah, tapi untuk dari segi penjualannya ya, zaman sekarang nggak perlu untuk ke pasar ya, sekarang serba online, bahkan juragan goloknya yang datang ke tempat kita, dan misalkan pesan dulu gitu, misalkan buatin di DP dulu gitu ya, uangnya dibuatin 20 golok, 30 golok, dan si penjualnya gitu ya, si juragan pasarnya yang bawa dari tempat kita gitu. Jadi udah berbalik. Dan kalau misalkan dibilang di Desa Sehat itu memang benar-benar kita bisa tanpa ke kota atau bisa menghasilkan uang hanya dari desa gitu ya. Nah, terutama memang orang-orang zaman dulu, dimana orang-orang zaman dulu ya profesinya cuma, kalau misalkan dia petani ya pasti dia juga nanti bisa membuat golok. Dan sampai sekarang di Desa Sehat itu setiap rumahnya, di belakang rumahnya itu pasti ada sesompang. Sesompang itu adalah tempat membuat golok, jadi kita menamakannya sesompang. Dan sesompang itu selalu di belakang rumahnya, bukan di depan, tapi di belakang rumahnya. Di belakang rumah selalu ada sesompang. Sesompang itu adalah tempat membuat golok. Nah, seperti ini ya, tempatnya selalu seperti ini biasanya, desainnya nggak terlalu mewah, tapi ini bisa menghasilkan omset yang cukup besar ya, apalagi di zaman sekarang ya, dimana juragan goloknya gitu ya yang datang ke tempat kita, bukan kita yang datang dan menawarkan ke pasar-pasar.
Nah, tapi yang saya bikin aneh memang nggak tahu ya ini juga kenapa gitu. Zaman dulu kayaknya penghasil sedikit tapi bisa punya banyak aset gitu ya, seperti sawah, kerbau, kambing. Zaman sekarang punya penghasilannya cukup besar tapi tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, bukan berarti tidak punya apa-apa dalam arti ini ya, tidak punya aset gitu, tidak punya sawah gitu, tidak punya eh, aset yang lainnya lah, rumah juga. Saya jawabannya adalah saya tidak tahu siapa yang memulai, tapi dari kakek saya itu udah membuat golok ya, dan kakek saya menghidupi 6 anaknya beserta cucu-cucunya itu dari golok gitu ya, dan bisa haji pun dari golok, dari membuat golok. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Terima kasih juga udah menonton, dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini 082 111 987 354 ya. Di save aja nomornya biar nanti status-status WhatsApp saya bisa terlihat di mana kegiatan sehari-hari saya itu adalah tentang pengrajin golok dan kegiatan-kegiatan yang ada di desa Sehat ya, di desa Sehat. Ya, oke, itu aja. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawara.